Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Waalaikumsalam. PPG dalam kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 akan mempresentasikan materi wawasan kebangsaan dengan subjek. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, yaitu yang pertama, Ibu Desi Eka Kurnilasari, Bapak Domingus Mangape, Ibu Elsa Sipahelut, Ibu Ermina Eka Purwanti, Ibu Fauzia Arfianti, dan yang terakhir Ibu Ferawati. Ya, topik kami dapatkan yaitu kebinekaan Indonesia dengan pesan kuncinya budaya toleransi harus selalu diupayakan untuk dipraktekkan lewat sikap atau keteladanan di segala ruang untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negeri tercinta ini. Kami memilih Sorong sebagai kota yang mengintegrasikan kebinekaan dan Indonesia yang harmoni yang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut menggunakan metode marka, yaitu Ibu Elsa suaranya lebih lantang lagi mungkin. Didengar, Bu? Ya, ini sudah lebih baik. Ya, Oh bisa ya, diulangi sedikit Bu Elsa? ya. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan mempresentasikan keragaman apa yang Anda temukan di daerah Sorong. Mulai dari diri sendiri, yang pertama keragaman yang kami temukan di daerah Sorong yaitu keragaman suku. Di antaranya suku Bugis, Buton, Toraja, Ambon, Jawa, Batak, dan Papua. Ya, saya akan menceritakan sedikit bagaimana pengalaman saya ketika berada di daerah Papua. Baik teman-teman, kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keragaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, agama, juga ras. Dan yang kita temui di kota Sorong atau di Papua, Papua Barat, Provinsi Papua Barat, yaitu keragaman suku. Pertama kali saya datang di Papua, saya merasa bahwa saya ada dalam mimpi. Karena yang saya bayangkan itu saya datang, wah saya lihat itu banyak sekali yang kita memiliki banyak perbedaan. Namun ketika saya jalani kehidupan itu, saya mulai mengerti bahwa kehidupan ini kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dari berbagai macam daerah, suku, ras, agama, dan itulah Indonesia yang sangat harmoni. Jadi dari keberagaman kita bisa belajar untuk bisa bersatu. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elsa. Selanjutnya alur berpikir yang kedua yaitu aktivitas akan dijelaskan oleh Ibu Desiwali dan Ibu Ermina. Baik, terima kasih. Untuk aktivitasnya yaitu ada suku Bugis dan Buton. Masyarakat Bugis yang menetap di Sorong pada umumnya berprofesi sebagai pedagang dan nelayan. Mereka mudah bersosialisasi dengan masyarakat dari latar belakang manapun. Masyarakat suku Bugis dan Buton mayoritas menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Bu Desi? Lanjutkan. Ya, Ya, silakan dilanjutkan, Ibu. Ya, baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Desi, suku Bugis dan Buton. Selanjutnya adalah suku Toraja. Masyarakat Toraja yang menetap di Sorong umumnya berprofesi sebagai pegawai dan peternak. Mereka mudah bersosialisasi dengan masyarakat dari latar belakang manapun. Masyarakat suku Toraja mayoritas menggunakan bahasa daerahnya masing-masing dalam berkomunikasi. Kemudian ada suku Ambon. Sebagian besar masyarakat Ambon yang tinggal di Sorong berprofesi sebagai tenaga pendidik dan penginjil. Mereka, masyarakat Ambon, mudah beradaptasi dengan masyarakat asli Papua karena kemiripan makanan pokok. Cara hidup masyarakat Ambon sangat identik dengan kata ale rasa beta rasa, yang bermakna kita adalah saudara. Suku selanjutnya yang ada di Sorong adalah suku Jawa.
Sebagian besar masyarakat Jawa pada umumnya berdagang dan berkebun. Suku Jawa yang tinggal di Papua mayoritas ramah dan memiliki rasa toleransi yang tinggi. Mereka cenderung membatasi diri dengan masyarakat Papua. Kemudian ada suku Batak. Masyarakat Batak dikenal sebagai pekerja keras, disiplin, dan tegas. Pada umumnya, mereka bekerja sebagai pengacara dan pegawai. Mereka mudah bergaul dan bersosialisasi. Ada juga di Sorong adalah masyarakat setempat, ya, suku Papua. Masyarakat Papua pada umumnya berprofesi sebagai pegawai, pedagang, dan petani. Mereka sangat ramah, namun sulit berkomunikasi dengan suku pendatang karena terkendala bahasa. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, berikutnya alur berpikir yang oleh Pak Domingus. Silakan Pak Domingus. Oke, di alur refleksi ini saya akan menceritakan mengenai keanekaragaman yang ditemukan di daerah Sorong, yaitu keanekaragaman suku, yaitu suku Bugis, Buton, Toraja, Ambon, Jawa, Batak. Dilihat dari segi aktivitas kehidupan, dapat ditemui beberapa faktor keberagaman antara lain sebagai berikut. Yang pertama, suku Bugis dan Buton. Bugis dan Buton di Sorong sangat dominan pada sektor perdagangan dan nelayan. Mereka mudah bersosialisasi dengan masyarakat Papua di lingkungan pasar dan di sekitar pesisir laut. Kemudian suku Toraja, masyarakat Toraja banyak berprofesi sebagai pegawai dan juga peternak. Mereka mudah bersosialisasi dengan masyarakat Papua. Namun kendala dalam berkomunikasi dalam bahasa dan dialek yang mereka gunakan. Kemudian yang ketiga, suku Ambon. Suku Ambon atau Maluku pada dasarnya tinggal di Sorong dominan berprofesi sebagai guru dan pendeta atau penginjil. Oleh sebab itu, masyarakat Papua, karena mungkin perbedaan dari makanan yang tidak terlalu banyak makanannya, ada chemistry, persaudaraan. Kemudian yang berikutnya, suku Jawa. Masyarakat Jawa pada umumnya berdagang dan berkebun. Mereka sangat menghargai toleransi di kota Sorong atau di Papua Barat. Kemudian yang berikutnya suku Batak. Masyarakat Batak dikenal sebagai pekerja keras, disiplin, dan tegas. Mereka mudah bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat kota Sorong, khususnya masyarakat asli Papua. Yang berikutnya suku Papua. Masyarakat Papua pada umumnya berprofesi sebagai pegawai, pedagang, dan petani. Kesulitan berbahasa menjadi atau masyarakat luar yang datang untuk merantau ke Papua. Oke, mungkin itu dari saya. Silakan dilanjutkan ke. Ya, baik, terima kasih Pak Domingus. Berikutnya yaitu alur berpikir berdasarkan konsep yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Desi Eka. Silakan Ibu Desi. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada topik kali ini membahas tentang Indonesia yang harmonis. Indonesia yang harmonis itu dapat diwujudkan apabila masyarakatnya itu harmonis. Nah, masyarakat harmonis merupakan suatu keadaan di mana suatu masyarakat telah bisa hidup bersama secara berdampingan dengan serasi, selaras, terlepas dari perbedaan yang ada di dalamnya. Masyarakat harmonis juga dapat didefinisikan sebagai kondisi masyarakat yang di dalamnya itu minim konflik. Nah, hal ini dikarenakan minimnya perbedaan dalam masyarakat yang adanya rasa persamaan kepentingan. Tuh. Nah, ketika kita membahas tentang konsep Indonesia yang harmonis, maka diwujudkan dengan masyarakat yang harmonis. Tidak lepas dari yang namanya toleransi. Toleransi itu sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Indonesia yang harmonis. Akan tetapi, tantangannya ada pada intoleransi dan juga radikalisme. Kali ini saya akan membahas tentang makna dari toleransi, intoleransi, dan juga radikalisme. Nah, toleransi berarti adanya sikap saling menghargai, menghormati dalam keberagaman, mengasihi tanpa pandang bulu siapa dia dan dari mana latar belakangnya. Toleransi berarti bisa hidup secara berdampingan, saling sapa, senyum, saling membantu pada orang yang membutuhkan, menolong mereka dalam musibah, saling menguatkan baik dalam perkara yang besar maupun yang kecil. Sedangkan makna intoleransi berarti kebalikan dari toleransi. Nah, makna intoleransi itu tidak jauh dari tindak kekerasan. Nah, tindak kekerasan yang dimaksud itu intoleransi tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan atau antar golongan, atau dalam tanda kutip yang biasa kita sebutkan itu SARA, unsur SARA.
Nah, intoleransi SARA itu merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan perolehan atau pelaksanaan hak asaan. Itu menurut Permendikbud nomor 82 tahun 2015 pasal 6. Nah, yang berikutnya adalah makna dari radikalisme. Inti dari radikalisme adalah tindakan anti Pancasila, anti kebinekaan, anti NKRI, dan anti Undang-Undang Dasar 1945. Lalu saya berikan contoh juga gambaran tentang toleransi dan juga intoleransi serta radikalisme. Di Sorong banyak sekali kegiatan yang sifatnya masih memiliki rasa toleransi yang tinggi. Tuh, meskipun di tanah Papua itu kan identik dengan konflik ya, tapi ternyata di Papua khususnya di Sorong itu banyak kejadian-kejadian yang sebuah peristiwa yang masih mengangkat rasa toleransi yang tinggi. Contohnya ada pada ormas masyarakat Papua, ormas Papua membantu mengamankan sholat Idul Fitri, padahal umat Muslim di sana hitungannya minoritas. Lalu toleransi yang berikutnya adalah adanya tradisi toleransi kebinekaan di Kokoda Sorong Selatan. Itu warga masyarakatnya berkumpul menjadi satu itu. Lalu wujud dari intoleransi adanya bentrok antar suku. Nah, ini kan berarti sudah ada perbedaan kepentingan. Seharusnya kalau toleransi kan kepentingannya sama, tapi ketika sudah ada perbedaan kepentingan, itu termasuk dalam intoleransi. Nah, di sini contoh nyatanya adalah perbedaan kepentingan suku. Terjadilah kejadian bentrok suku yang ada di Papua. Nah, contoh radikalisme yang pasti kita sudah tahu yaitu gerakan OPM atau Papua Merdeka. O-nya itu apa ya? Saya lupa. Nah, itu OPM, Papua Merdeka. Itu sampai sekarang pun masih ada. Itu salah satu contoh radikalisme yang ada di Papua. Lalu yang berikutnya adalah kunci menjaga toleransi. Nah, yang pertama, tidak memaksakan ajaran sudah orang lain. Yang ketiga, tidak merendahkan atau menghina agama orang lain. Yang keempat, menjalin silaturahmi dengan penganut agama lain. Yang kelima, tidak melakukan diskriminasi kepada penganut agama lain. Yang keenam, berbuat baik kepada semua orang. Dan yang terakhir adalah bersedia memahami perbedaan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bu Desi Eka atas pemaparannya. Kemudian alur berpikir yang terakhir, silakan Ibu Hera. Baik, saya akan menjelaskan mengenai poin kelima yaitu aplikasi. Keragaman yang ada di Indonesia itu ada beragam, bukan hanya dalam pakaian adat, seni, tradisi, makanan, tetapi juga dalam bahasa. Di bawah ini adalah beberapa contoh bahasa yang ada di daerah sebagian yang ada di Indonesia. Contoh yang pertama itu Sugeng Siang, yang kedua Buramoki Maguru Disoe, kemudian yang ketiga Salam Tanga Alo, kemudian yang keempat Yetmum, kemudian yang kelima Horas. Nah, sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Bapak semuanya. Yang pertama, apakah Ibu Bapak tahu arti dari bahasa tersebut? Yang pertama, Sugeng Siang, Selamat siang, apa itu? Bu. Ya. Dari Jawa. Ya. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua, Buramoki Maguru Disoe itu dari bahasa Bugis yang artinya itu sudahkah Anda belajar hari ini? Kemudian Salam Tengalo, yang tahu artinya siapa? Coba Bapak Ibu. Salam Tangalo itu adalah selamat siang bagi suku Toraja. Oh, Toraja. Kemudian Yetmum, ada yang tahu artinya? Tidak tahu, Bu. Itu bahasa Papua sepertinya, Ibu. Artinya juga selamat. Pokoknya selamat pagi, siang, malam, seperti Yetmum. Oke, dan yang terakhir Horas. Ini dari bahasa Medan. Ada yang tahu artinya? Iya, ya. Artinya selamat Ibu, selamat siang. Oke, pertanyaan kedua. Dapatkah Bapak Ibu menyebutkan sapaan dalam bahasa dari suku apa saja? Yang pertama tadi dari Jawa, yang kedua dari Bugis, kemudian yang ketiga dari Toraja, yang ketiga Papua, dan yang kelima dari Batak ya. Oke. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, jika kamu mendapati sapaan seperti itu, dengan bahasa daerah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya? Kalau menggunakan bahasa sendiri masih paham bisa membalas ya, tapi kalau dari bahasa daerah lain mungkin, apa artinya? Mungkin kita akan berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi setidaknya kan Bapak Ibu kita akan belajar ini artinya apa sih sebenarnya, apalagi kalau kita tinggal dalam satu lingkungan, lambat laun kita akan belajar bahasa mereka juga.
Apalagi khususnya kita yang pendatang sedikit demi sedikit. Oke, yang pertanyaan terakhir tadi. Selanjutnya, walaupun berbeda-beda bahasanya, tapi kita tetap disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Oke, sampai di sini saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari pembahasan kelompok 2 kali ini disampaikan oleh Pak Domingus. Silakan Pak. Oke, kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi mengenai keanekaragaman yang terjadi atau yang kita temui di Kota Sorong, yaitu keanekaragaman yang saya temui di Kota Sorong ini menciptakan kehidupan yang harmonis. Masyarakat dari berbagai suku hidup saling berdampingan tanpa melihat latar belakang dari mana asal sukunya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan di Kota Sorong ini harmonis, ya, tidak seperti kota-kota mungkin di bagian lainnya yang terjadi banyak konflik. Di Kota Sorong ini masyarakatnya hidup saling berdampingan tanpa adanya tanpa terjadi konflik apapun di daerah tersebut. Mungkin saja yang kami dapat hari ini. Baik, terima kasih Bapak Domingus dan anggota kelompok 2 lainnya yang sudah memaparkan presentasi kita pada kesempatan kali ini. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2, sedikit menambahkan bahwa walaupun di Sorong, Papua identik dengan isu-isu intoleransi ataupun isu-isu konflik, tapi ternyata masyarakatnya beragam dan mampu hidup dengan toleransi yang tinggi. Karena kita semua tetap satu, yaitu Indonesia. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.